Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang ketujuh yang terakhir dari awal, yang pertama sifat al-ammarah, kedua sifat lawamah, ketiga sifat al-mulhamah, keempat sifat mutmainnah, kelima sifat ar-radiyah, keenam sifat al-mardiyah, dan yang ketujuh adalah nafsul kamilah, sifat yang sudah memiliki kesempurnaan. Jadi ulama tasawuf membagi nafsu kita ini ada 7. Yang terakhir kita baca pada malam ini, makam-makam mereka sudah mencapai tingkatan muqarrabin. Bagaimana hal mereka menuju Allah. Yang ketujuh namanya nafsul kamilah, maka perjalanannya itu billah, yakni dengan kudrat Allah Ta'ala dan iradatnya Allah, dan dengan kekuatan Allah Ta'ala, dan dengan haulnya Allah Ta'ala. Nah, jadi mereka sudah hilang sifat basariyahnya dalam beramal, dalam memandang, dalam mendengar, itu sudah tabdil kepada sifat-sifat Allah yang ada pada diri kita. Apa itu tadi? Dengan kekuatan Allah, dengan haul Allah, itu namanya hadis la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nah, itu kita baca aja berataan lah, dan maknanya sama-sama kita ketahui. La haula wala, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, melainkan jadi kawa mendengar, kawa melihat, kawa merasa, kawa paham, semata-mata adalah sifat dan kudrat Allah yang sudah diletakkan oleh Allah di awak kita barataan. Itu perlu kita ketahui dulu. Nah, sifat Allah itu diletakkan di awak kita boleh. Sebagaimana contohnya ketika Nabi Musa ingin melihat Allah. Ya, jar Allah Ta'ala, bila ikam melihat aku, pandanglah gunung, ya kan? Pandang gunung. Berarti yang tajalli di gunung itu sifat Allah. Nah, kita ini juga sebagian gunung alam. Cuma kita tidak pernah tahu bagaimana Allah meletakkan sifatnya itu di awak kita, kan tahu kita. Apa sifatnya itu? Ya, dalam ilmu tauhid adalah sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Itu ada dalam kita. Coba kita rasakan, kita renungkan. Nah, mereka yang ketujuh ini sudah di situ andaknya. Jadi kada merasa lagi ada perasaan nafsunya tuh nang beribadat. Kada ada lagi. Karena sudah melewati bermacam-macam tarekat mereka. Nah, kita ini membaca aja lah, perjalanan orang nih membaca. Mudah-mudahan kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa meluncat kita kena. Kawa juga nang kayak itu, bila beramal ingat nang berlaku di awak kita kudrat dan iradat. Kawa berdiri karena kudrat Allah. Ya kalau berdiri iktidal menghadap Allah nih. Arti kudrat apa? Diberi kemampuan kita. Umum sekali kemampuan itu. Mampu berpikir, mampu melihat, mampu membaca, mampu memahami. Kada otak kita kada. Ialah sifat kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadilah yang dikehendaki di sini. Nafsul kamilah namanya, maka perjalanannya nafsul kamilah itu billah. Arti billah apa? Yakni dengan kudrat Allah. Ada kita kan masih kita kalau. Nah, masih kita karena kita kada melatih, kita kada tafakur dengan keadaan kita ini, nah, bahwa yang berlaku ini ada sifat-sifat Allah. Nang 7 macam tadi nang diandaki Allah Ta'ala sudah. Nang kita kada tahu. Ini perjalanan orang-orang aulia Allah. Iradat Allah. Kudrat iradat kalau hanya ilmu. Jadi harus ilmu tahu dulu, karena ta'alluqnya dua kudrat ini ilmu.
Kayak apa kudratnya hendak berbuat supaya arahan kudrat berbuat supaya yang benar karena ilmunya ada. Kayak apa iradat hendak supaya iradat ini bujur sesuai dengan kehendak Allah karena ada ilmu memberikan petunjuk. Ada orang yang kada berilmu, kudratnya macam-macam dilakukannya. Maksiat, kekuatannya dilakukannya, ya kah? Keinginannya yang jahat, macam-macam. Karena dikandalkan oleh hawa nafsunya. Dan alamnya itu syuhudul kasrah bil wahdah. Basirah mereka sudah di situ andaknya. Dan syuhudul wahdah bil kasrah. Apa artinya itu? Dan makna syuhudul kasrah bil wahdah, bahasa kita tuh nang bahasa kita harus mudah dipaham, memandang alam semesta ingat awan Allah. Itu bahasanya makna harfiahnya lah. Apa aja yang dilihat oleh matanya maupun mata kepala ataupun basirahnya itu melihat apa saja ingat awan nama ulah kayak itu nah. Itu artinya syuhudul kasrah, artinya melihat nang banyak ingat awan nang satu. Itu bahasa harfiahnya. Ada kita kata mandak di banyaknya, ya kah? Bila memandang nang banyak apakah umar raminya kada ingat nang ulah rami ini tak? Nah tuh kita masih. Nah ini tapakur kita berlatih nang itu. Bila melihat apa aja di semesta alam ini ingat sang pencipta. Mereka seperti itu udah pandangannya. Syuhudul wahdah bil kasrah itu maknanya orang ini sudah ingat awan Allah aja. Bila memandang, pokoknya sebelum memandang ingat awan Allah aja. Wahdah itu Allah bil kasrah. Nah, di sini maknanya syuhudul kasrah bil wahdah itu yaitu syuhud akan segala makhluk itu di dalam perintah Tuhan yang esa, yang bersifat dengan wahdi. Artinya Allah tuh memerintah kita memandang sesuatu yang banyak itu ingat itu bahwa ada ciptaan Allah itu perintah Allah. Jangan kada kaitu jar Allah Ta'ala. Pila kada kaitu ikan kada ingat tuan aku nang tukang ulah. Dan makna syuhudul wahdah bil kasrah itu syuhud akan Tuhan yang esa, yang mempunyai perintah di dalam makhluk ini, di dalam sekalian alam ini, dan yang mempunyai sifat ketuhanan di dalam sekalian alam ini. Nah jadi Allah menyuruh ingat awan aku terus ya Allah. Awan aku aja ingat. Apa aja bergerak, berdiam, mendengar, merasa ingat aku pang perlakukan sudah. Nah, itu tingkatan yang di atas lagi lah. Nah, ini makam mereka nang nomor 7 tadi sifat nafsul kamilah. Dan tempat nafsul kamilah ini di dalam akhfa dan adalah syibhul akhfa kepada khafiyah seperti syibur ruh kepada jisim. Seperti diseumpamakan ruh itu kepada jisim. Kada kawa tahu kita lah. Kada kawa tahu. Ini sudah orang yang dikehendaki Allah, tapi ada perjuangan sebelumnya melalui tarikatnya tadi. Nang mengamalkan la ilaha illallah berapa ribu lah itu dulu. Dan halnya itu yaitu bakabillah, hal hatinya itu tetap dengan Allah, tetap dengan kudrat iradat Allah, kada merasa sedikit pun merasa ingat. Dan wiridnya itu yaitu segala wirid yang tersebut di dalam segala nafsu yang tersebut dahulu itu.
Dan sifat-sifatnya itu segala sifat kebajikan yang di dalam nafsu tersebut dahulu itu. Dan isim yang dimiliki oleh orang yang mempunyai nafsul kamilah itu yaitu isim Al-Qahhar. Nama Allah yang bernama Al-Qahhar. Yaitu membanyakan akan menyebut ya Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar. Di dalam siang, hari dan malam, dan di dalam tiap-tiap kelakuannya itu yang disebutnya tingkatan mereka nih. Makanya orang-orang wali itu pilihnya berucap kabul. Bahasa kita kabul, kada inya bang. Nang berucap tuh kada inya. Kalam Allah. Jadi kabul. Ada kita membaca Quran kita, membaca salawat kita, berdoa kita, jadi lambat kabul. Karena kita belum tabdil lagi, belum merasakan jauh bahwa nang berlaku di awak kita ini kalam Allah di muntung kita nih nang bacaan ini, karena hakikatnya kalam Allah. Ada mutakallim, ya, ada mutakallim. Mutakallim ini memungsikan kalam. Ini kalamnya nang kadang-kadang kalam. Nah, ini ada rahasianya mutakallimnya, yakni Allah. Nah, ingat tuh, jadi kau pandirnya ada mutakallim yang memperlakukan nih. Ada Allah. Dan martabat yang ketujuh ini yaitu aulia Allah yang kamil lagi mukammal, yang khawas lagi khawasul khawas. Dan martabat aulia Allah yang awam yang pertama itu yaitu adalah martabat yang keempat, yang mereka berada di nafsul mutmainnah. Jadi orang sampai ke situ sudah makam aulia. Tapi makam aulia yang masih tingkatan pertama, lah tingkatan di bawah. Karena mereka sudah memperbanyak zikrullah. Dan martabat aulia Allah yang khawas itu yaitu martabat yang kelima, yaitu nafsur radiyah. Ya ayat nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah itu. Dan martabat aulia Allah yang khawasul khawas itu yaitu martabat yang keenam, nafsul mardiyah. Ketahuilah olehmu segala orang yang salik bagi tarikat al-muqarrabin. Orang muqarrabin yang sudah, bahasa kita tuh dekat tidak berjarak. Nah, kalau kita kan dekat tuh ada jarak, ya. Tapi kalau istilah orang salik menuju Allah, dekat itu tidak berjarak. Karena hakikatnya satu. Kada ittihad, kada menyatu. Kalau menyatu berarti asalnya dua. Jadi yang dimaksud muqaddarim itu orang yang paling dekat dengan Allah. Kenapa jadinya dekat? Karena nang berbicara, nang beribadah itu sifatnya adalah jarak dengan zatnya. Sifat Allah dengan zat Allah dengan sifatnya kan ada jarak. Itu yang dikehendaki muqarrabin. Bila kita ingat muqarrabin ngarannya. Bila ingat kada kita tuh makam muqarrabin. Nah, cuma kita banyak kada ingat karena hijab dunia kita ini terlalu banyak nang dipikirkan. Ini makam mereka. Makanya kayak Abdul Qadir Jalani 25 tahun khalwatnya lah. Yazid Al-Bustami berapa 15 tahun. Untuk menuju Allah itu tidak sedikit waktu. Itu pun orang yang dapat bimbingan dari mursyidnya. Ada kita yang ada dapat bimbingan ini apa ada? Memperbanyak membaca salawat Al-Quran. Lagi memohon pertolongan kepada Allah. Dengan banyak membaca dan belajar tentang hakikat. Bahwasanya masyayikh atau guru-guru yang lain daripada masyayikh tarikat khalwatiyah itu
tiada memberi talqin ia akan muridnya, tidak memberikan pelajaran. Talqin itu memberikan pelajaran. Talqin istilah orang-orang tasawuf lah. Pelajaran kepada murid yang salik itu melainkan 3 isim juga, 3 nama Allah. Maka adalah mereka itu memberi talqin atau pelajaran akan murid. Murid artinya orang yang ingin menuju Allah. Mereka itu padahal ia di dalam nafsul lawamah keadaannya. Apa dibarinya? Ya, nang kita bicarakan terus amalannya la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah. Jadi kita ini cukup itu aja. Dengan la ilaha illallah itu berapakah namanya lah. Nah, kayak guru sekumpul juga dalam 24 jam 24 ribu sidin bajikir untuk menghilangkan waham sangka nang kada benar dalam hati kita macam-macam. Jarang tak ingat Allah Ta'ala, tak ingat duit, tak ingat masalah, tak ingat macam-macam di sini lah. Waktu sembahyang nih tujuan diingatkan lah, problem dunia banyak benar. Maka untuk mengurangi dan menghilangkan itu memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya sembah melainkan Allah. Itu maknanya. Semua aulia Allah tarikat yang awal pasti melalui kalimat la ilaha illallah. Kada ada yang lain. Karena itu yang diajarkan Rasulullah. Seluruh nabi-nabi 124 ribu nabi sama yang diajarkan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimatnya ringkas dan mudah, tapi berat ketika kita mau mengamalkan. 300 kali sekurang-kurangnya kita orang awam, 300 kali sekurang-kurangnya. Kada dilanggar di rumah gawe. Terserah waktunya memilih. Mbah sembahyang subuh menunggu isyraq, balik ke rumah bajikir, menghadap kiblat duduk dengan tahiyat awal duduknya menghadap kiblat bajikir. Nah, sampai 300 mun lebih bagus. Itu batasan orang-orang yang menyatakan sekurang-kurangnya kita orang awam 300 kali dalam 24 jam. Dan padahal ia di dalam permulaan nafsul lawamah. Nafsul lawamah diajarkan oleh syekhnya kalimat nang dibaca Allahu Allah. Nah itu. Ada kalau zikir tuh? Terikat sama dia nih. Allahu Allah. Bahari kadada kita sebelum guru sekumpul menyampaikan tuh kadada kita. Lah. Nah, jadi alhamdulillah. Dan padahal ia di dalam akhir nafsul mulhamah itu zikirnya diberi hu. Ada juga kalau tarikat samiyah tuh hu. Semuanya Al-Quran dalilnya. Kul hu. Itu dalilnya. Kul huwallahu ahad. Jadi hu-nya itu diambil. Hu itu Allah. Dia Allah. Kul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah Esa. Dan dengan isim ini yang 3 macam ini maka masuk ia di dalam nafsul mutmainnah. Dia akan nanti mencapai nafsul mutmainnah yang dalilnya dalam Al-Quran alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Mudah-mudahan kita sampai di sinilah. Luar biasa kalau sudah sini orang selalu dengan Allah. Inilah kesudahan suluk atau perjalanan mereka itu dan permulaan wusul mereka itu kepada ma'rifah kepada Allah. Jadi permulaan wusul mereka itu apabila sudah sampai nafsul mutmainnah, karena mereka selalu dengan Allah. Arti wusul artinya sampai, bahasa kita itulah sampai kepada ma'rifah kepada Allah. Pinandu hati basirahnya tuh pinandu awan zat Allah, pinandu awan perbuatan Allah, pinandu awan sifat-sifat Allah, pinandu an asma, itu arti ma'rifah. Pinandu apa awan zat Allah, bahwa zat Allah laisa kamislihi syai'un, itu maksudnya.
Jangan sampai tasarrufa akan dengan sesuatu zat Allah. Adapun masyayikh at-tariqah al-khalwatiyah itu, maka yaitu terkadang mereka itu memberi talqin akan murid mereka itu dengan 7 isim. Nah, ini beda lagi lah. Yang tersebut dahulu itu seperti yang disebutkan akan dia oleh Syekhuna Al-Waliul Kamil Mukammal Sayyid Syekh Muhammad As-Saman di dalam kitab beliau yang bernama An-Nafahatul Ilahiyah fi Sulukit Tariqah Al-Muhammadiyah. Maka adalah mereka itu memberi talqin akan murid mereka itu tarikat khalwatiyah inilah, padahal ia di dalam nafsul amarah sama aja tadi la ilaha illallah juga yang diberinya yang pertama, dan padahal ia di dalam nafsul lawamah dengan Allah juga sama, supaya sampai kepada tauhidul af'al. Nah, dengan Allah ini sampainya hatinya tuh nakina basirahnya sampai kepada tauhidul af'al. Apa artinya? Setiap yang dilihat itu asar dari perbuatan Allah. Apa aja yang lihatnya ingat itu asar, artinya bekas perbuatan Allah, bukan perbuatan Allah. Kalau perbuatan itu hanya rengannya. Jadi harus dalam ilmu tauhid itu asar, bekas. Akibat berzikir Allah tadi, diberi Allah anugerah hatinya, basirahnya, apa aja yang dilihatnya dengan mata kepalanya, ingat ini asar af'alullah, perbuatan Allah. Nah, itu pikiran otaknya. Ada kita kadang itu melihat mobil mewah, kira-kira apa pikiran kita? Hah? Warnanya bagus benar. Di mana tamandaknya kira-kira kita? Ingat on Allah kah, ingat warna atau mahalnya kah, atau bagusnya kira-kira? Nah, itu perbandingan ukuran otak kita nih. Karena kita memang kada tapi bajikir lah. Nah, jadi makanya itu ada paling tidak 300 kali bajikir kita. Nah, karena musuh kita yang paling besar itu ada di dalam dada kita. A'da aduwika nafsukal laji baina jambaik, kata Rasulullah. Musuh kamu yang terbesar itu adalah nafsumu yang berada di antara dua lembung ini. Itu nama halangi kita nih kada kau ma'rifah Allah Ta'ala. Berat sekali ma'rifah kita kepada Allah Ta'ala. Nah, apa yang dikatakan? Macam-macam harisan kata bayar kredit macam-macam lah. Pokoknya macam-macam. Itu yang kita ingatkan lalu, terhijab dengan mengingat sang pencipta. Tujuannya apa? Supaya sampai kepada tauhidul af'al. Sekira-kira tiada melihat akan segala perbuatan itu melainkan yaitu perbuatan Allah Ta'ala. Nah, kita nih mun hendak menyingkat dalam ilmu tauhid itu gerak dan diam itu asar ciptaan Allah. Mun kawan itu aja dikatakan nang di awak kita aja. Banu berarti sebagarak, banu berdiam, siapa ento mun ulahan. Itu asar af'al Allah. Jakanya kau tuh mengatakan terus lah. Kada kita nang bergerak berdiam ni kada. Siapa nang menggerak itu di andak Allah Ta'ala di awak kita? Ialah roh. Nang paling nyaman memaham roh, ya kan? Itu perangkat hati kita. Roh itu perangkat hati kita sehingga hati kita mengendalikan seluruh organ kita. Parak benar kalau tuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Kami paling dekat kepada kamu, lebih dekat daripada urat dan darah kamu. Kada ada jaraknya. Tapi kita tak hijab. Awan siapa Allah itu dekat dengan roh. Tapi kada tahu roh itu abstrak. Kita hanya tahu unsur kita hanya 4. Ya kalau darah, air, daging, angin. Ini aja kita tahu. Nah, mana roh kita? Itulah rahasia Allah. Kulir ruh min amri rabbi, kata Allah.
Kalau dia menyanyikan orang kafir itu urusanku ya Allah, semua tidak tahu. Itu rahasia aku, ciptaanku tuh. Di andak sidin, di awak kita ketika kita berumur 4 bulan dalam arham. Itu kita mulai hidup tuh. Sampai hari ini mudah-mudahan diberi waktu kita lagi. Mbah ditiup ruh di alam arwah, di alam rahim ibu kita, hari ini kita bersambung hidup kita. Sekali aja nyari hidup kita nih. Mati sekali. Dari nutfah air sampai 4 bulan tuh mati kita, sebelum ditiup roh mati. Setelah ditiup roh hidup kita sampai hari ini. Mudahan kita diberi waktu lagi. Nah, bila kita mati di dunia ini, maka itu mati yang kedua. Masuk ke kubur dihidupkan Allah Taala pulang. Roh itu dikembalikan, itu hidup yang kedua yang berkepanjangan, tidak ada berhabis-habisan. Itulah perlu bekal yang banyak di dunia ini, menciptakan bekal yang banyak untuk kehidupan di akhirat yang tidak ada ujungnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, kata Allah. Sebaik-baik bekal di akhirat adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai takwa yang supaya banyak itu amalnya di amal ma'rifah. Ya Rasulullah, rak'atani min ma'rifatin minallah abdalu alfi rak'atin min jahilin minallah. 2 rakaat orang sembahyang nang pinandu awan Allah itu lebih abdal daripada orang nang kada pinandu Allah 1000 rakaat. 1000 rakaat. Nah, jadi kada itu lapah bawa ibadah. Karena diberi ganjaran ganal banar, hampir kada ada batasnya. Karena nang bagawi sifatnya juga. Kada kita lalu banyak kayak kada ada lagi nilainya. Sifatnya juga nang begawi. Nah ini yang kita harapkan supaya ini kita pinandu, supaya ma'rifah kita. Dalilnya di mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ibnu Abbas mengatakan liya'buduni itu liya'rifuni, supaya beribadah itu mengenal aku, kata Allah. Supaya pinandu awan orang nang disembah. Dan adalah mereka itu memberi talqin akan murid mereka itu padahal di dalam nafsul mulhamah dengan hu supaya sampai ya kepada tauhidul asma. Sekira-kira tiada ia melihat akan sesuatu melainkan ingat ia kepada asma Allah Ta'ala nang mulai apa? Allah sampai sabur nang 99. Bagus diamalkan nang mana sudah selain pada zikir tadi. Kalau hendak penyabar baca ya sabur sesudah sembahyang subuh 100 kali. Karena Allah itu akan maha penyabar. Baca 100 kali. Supaya sampai ia kepada tauhidul asma, sekira-kira tiada melihat akan sesuatu melainkan ingat ia kepada asma Allah Ta'ala yang tersebut di dalam Asmaul Husna yang 99 itu. Karena sekalian sesuatu alam yang maujud ini yaitu majhar bagi asma Allah. Nah, jadi semua nadi ini majhar asma Allah. Yakni kenyataan baginya alam ini pada orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala akan hatinya itu dengan ma'rifah akan dia Allah, dengan berkat membanyakkan akan zikrullah itu, dan adalah memberi talqin mereka itu syekh tadi kepada muridnya padahal ia nafsul mutmainah keadaannya sudah dengan hakku. Boleh juga dibaca dengan ya hakku. Supaya ia kepada tauhid sifat, sampai kepada tauhid sifat sekira-kira tiada yang bersifat dengan hayyun, tidak ada yang hidup melainkan hanya Allah.
hidup kita, nah, karena dihidupkan oleh Allah. Tiada yang bersifat dengan hayyun pada hakikatnya itu, yakni pada sebenarnya itu, melainkan Allah Ta'ala jua yang bersifat hayyun. Dan tiada bersifat dengan sifat alimun pada hakikatnya itu, melainkan Allah Ta'ala jua. Jadi bila memandang diri kita alim, jangan sedikit ada merasa alim lah. Nang alim itu Allah, yang maha alim itu Allah. Ini jalan jat namanya lah. Jalan jat, kada jalan nur lain. Jalan jalal. Dan tiada yang bersifat dengan qadirun pada hakikatnya, melainkan Allah juga yang kuasa. Dan tiada bersifat dengan muridun pada hakikatnya itu, melainkan Allah Ta'ala juga. Dan tiada yang bersifat dengan sami'un pada hakikatnya itu, melainkan Allah Ta'ala juga. Dan tiada yang bersifat dengan basirun pada hakikatnya itu, melainkan Allah Ta'ala juga. Innahu huwas sami'ul basir. Jadi boleh berzikirlah kalau dalam tauhid asman itu boleh disebut la sami'a, la fa'ila, la qadira, isinya di dalam tuh boleh. Nah, tapi kita nang cukup tuh disifat aja, lah disifat la qudrata, la iradata, la ilma, la haya'a. Nah itu boleh gitu. Makanya melatih itu harus diisi. Zikir itu jangan kosong, supaya kita cepat diberikan anugerah Allah tuh bersifat pana. Arti pana kada merasa kita nangkawa la qudrata la ilaha illallah, dalam hatinya la qudrata illallah. Itu maknanya. Jadi kalau itu terbiasa sudah kita beraktivitas, maka kita diberikan rasa oleh Allah kada bisi kudrat nang terjadi dia hanya berlaku kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adalah mereka itu memberi talqin akan murid mereka itu, padahal ia di dalam nafsu radiyah, yaitu dengan nama hayyun. Jadi kalimat fa'ilnya tuh ya muhyi lah, ya muhyi. Jadi kita boleh mengamalkan ya muhyi itu ada 68 kali. Ya muhyi, ya muhyi, ya muhyi. Apa tujuannya? Supaya Allah selalu menghidupkan hati kita untuk kebajikan. Supaya jangan mati hati kita nih nah. Jadi dibaca 68 kali. Ya muhyi, ya muhyi. Supaya apa? Dengan hayun-hayun itu sampai ya kepada tauhid jat. Diberi kita anugerah oleh Allah. Karena nang maha hidup yang tidak pernah mati hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa di dalam zikirnya kalau sudah di situ la maujuda bihaqqin illallah. Yakni tiada yang maujud pada hakikat itu melainkan wujud Allah Ta'ala. Dan adalah mereka itu memberi talqin akan murid mereka itu, padahal ya di dalam nafsul mardiyah itu dengan qayyum. Boleh kita ya qayyum amalkan. Dibaca 306 kali setiap hari. Supaya apa? Sampai ya kepada makamul baqa billah. Dan adalah mereka itu memberi talqin akan murid itu, padahal ia di dalam nafsul kamilah yang terakhir dengan amalannya ya qahar, supaya sampai ia kepada makam waliullahul kamil lagi mukammal. Dan adalah al-fakir
ilallah ta'ala Abdus Samad Palimbani yang menterjemahkan akan kitab Syairus Salikin Ibadati Rabbil Alamin ini telah mengambil ia akan zikir segala asma yang 7 ini daripada wali Allah yang kamil lagi mukammal kutub zaman Syekhuna Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman Al-Madani nafa'allahu bi wal muslimin falillahil hamdu wasyukri wallahul hadi ila sawait tariq. Nah, jadi Abdus Samad Palembang ini langsung mengambil tarikat ini kepada Syekh Saman karena Abdus Samad Palembang ini serehting dengan Asad Al-Banjari. Beliau inilah yang menerjemahkan ke bahasa Melayu. Nah, ke bahasa Melayu Syairus Salikin tapi bahasa yang dahulu. Nah, agak ngalih sedikit lalu diterjemahkan oleh Fahmi Jamjan almarhum dengan bahasa yang nyaman sedikit, ditahqiq sidin, artinya bahasa-bahasa yang sulit karena Melayu Bahari itu sulit dibaca, maka terjemahkan sidin dengan bahasa yang memudahkan untuk kita membaca. Nah, inilah bukunya yang terjemahkan sidin. Sampai kan? Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini kisah orang lah, ini kisah orang, mudahan kita ada berkahnya. Dengan berkat kita membaca Allah memberikan taufik hidayah sehingga hati kita dibukakan untuk diberi anugerah seperti mereka-mereka yang kita ceritakan ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa-dosa lalainya kita dengan Allah dan dosa lahir kita dan batin kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa guru-guru kita dan dosa anak istri kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah. Malam ini kita ada saruan lagi. Mana alatnya? Di wadahan situ. Tapi baca di